Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, memuji, memuliakan Engkau Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pakai kami lebih lagi Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan, dengan tanda-tanda yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman. Haleluya. Yes Tuhan. Amin Yesus. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sama-sama lebih lagi katakan hidupku. Tanda mujizat sertai tiap. Kau bersamaku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
bersamaku Yesus. Di dalamku jadi bukti kebesaran hidupku, oh Yesus. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap Kau bersamaku, di dalamku Yesus, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, oh, jadi bukti kebesaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya bagiku Tuhan, Kau segalanya bagiku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia dalam kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Kau setia Yesus, memenuhi keperluanku. Amin. Yesus, terima kasih. Tak pernah Dia Mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Penolongku, Kau penolong kami yang sejati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Terima kasih Yesus. Yesusku Tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Penolong kami Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. segala perkara Dapat ku tanggung. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau selalu berikan kekuatan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala perkara segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, kami mau terus menaruh iman percaya kami kepada Engkau. Karena sungguh Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi dan Engkau Allah yang berkuasa atas segala perkara. Kami mau sungguh-sungguh percaya. Kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa firman-Mu itu juga ada bagi kami. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami mau masuk ke dalam firman-Mu. Firman yang akan menolong kami. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin menyerupai Engkau. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan biar Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, ini sudah minggu yang keberapa ya ibadah online? 13 mungkin ya? 14, sudah minggu yang ke-14 ibadah online. Tapi
Saya percaya bahwa kita semua masih tetap berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Kita semua masih setia kepada Tuhan kita. Kalau kita membaca baik itu di perjanjian lama, baik itu di perjanjian baru, kita banyak sekali melihat kisah-kisah atau cerita-cerita yang disajikan di dalam Alkitab kita mengenai perkara-perkara yang besar yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita kalau melihat mungkin mulai dari kitab Pentatuh ya, kita lihat bagaimana Musa. Begitu Musa pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Laut Merah terbelah menjadi dua. Pada waktu Musa berdoa dan Musa mengangkat tangannya, kita tahu bangsa Israel yang tidak pernah punya skill keterampilan untuk berperang karena sudah 400 tahun mereka dijajah dan mental mereka adalah mental budak. Dan waktu mereka mesti menghadapi musuh yang badannya gede-gede dengan peralatan perang yang lengkap dan mereka gak punya apapun, even bambu runcing pun gak punya begitu. Tetapi pada saat Musa berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan, kita tahu apa yang terjadi, bangsa Israel menang. Pada waktu kita melihat Elia, pada saat Elia itu berdoa, dia dilawan oleh 450 nabi-nabi Baal ya dan 400 nabi-nabi Asyera pada waktu itu. Elia simple, cuma berdoa saja dan kita tahu apa yang terjadi, di mana mezbah korban bakaran nabi-nabi Baal itu tidak pernah dimakan oleh api. Tetapi mezbah korban bakarannya Elia yang notabene waktu itu Elia malah taruh sekelilingnya itu adalah dengan air yang seakan-akan api gak mungkin untuk membakar mezbah di kayu-kayu itu. Tetapi kenyataannya terjadi. Ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan masih banyak lagi, saya mau langsung jumping loncat ke perjanjian baru. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kita tahu Paulus dan Silas pada saat mereka ada terkunci di penjara di tempat yang paling tengah dengan mungkin kalau yang pernah ke Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan itu ada yang namanya Pasir Putih atau yang disebut dengan LPSMS. Super Maximum Security, itu adalah satu tempat yang paling ujung. Kalau mereka mau melarikan diri, mau larikan diri kemana? Mau ke sana udah nyemplung, itu lautan luas, gak mungkin. Ada kapal gak kelihatan kalau ada kapal. Dan kapal yang ada di lautan lepas itu bukan kapal kecil yang tidak terdeteksi. Ya, kalau mau ke depan, sampai di depan, untuk nyebrang langsung ke yang di Cilacap itu juga gak mungkin karena terlalu jauh. Siang hari orang lalu lalang di sana. Mau malam hari ya siap-siap aja karena ada banyak binatang buas di sana. Mau di jalan utama lampu celorotan begitu. Mau masuk hutan ya alam walam. Wassalam tinggal nama, udah gak bakal bisa. Itu yang namanya disebut dengan SMS Super Maximum Security. Tapi waktu itu Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat mereka selesai berdoa, kita tahu apa yang terjadi. Rupanya terjadi gempa bumi sampai belenggu-belenggu pintu-pintu penjara itu terbuka semua. Kita tahu ada sesuatu yang besar pada waktu kita berdoa. Tapi yuk kita mau jujur. Kita mau betul-betul jujur dengan diri kita. Siapa yang suka berdoa? Jujur, lihat gereja-gereja yang mengadakan ibadah pure, murni doa tok. Berapa banyak yang hadir? Nah, pada waktu kita lihat di dalam Alkitab bahwa ada sesuatu yang besar terjadi pada saat orang berdoa. Tapi kenyataannya saat ini
sedikit orang yang suka berdoa. Sudah 3 bulan kita di rumah. Dulu kaki ini gak sampai gatel. Gak sampai gatel. Belum gatel aja udah ke mall. Belum gatel aja udah jalan-jalan. Belum gatel udah ke mana, makan di mana, nongkrong di mana. Begitu ya. Tapi sekarang sampai udah gatel juga gak keluar-keluar. Di rumah aja. Saya gak bisa masak. Ya mau gak mau usaha masak. Walaupun sampai sekarang tahap saya masak masih sampai tahap bumbu instan ya. Beli bumbu instan kemudian tinggal masuk, tinggal kalau mau lodeh tinggal potong kacang panjang, potong manisa, potong-potong udah tinggal itunya dicemplungin bumbunya selesai. Bersih dapur saya. Nggak pernah kotor karena cuman potong-potong sayur sama itu bumbunya semuanya udah jadi ya. Ini rasanya kaki ini udah gatel pengen keluar, rasanya udah pengen aduh mau lihat ini. Tapi ya tahan. Banyak sekali kita punya waktu di rumah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan bagi Tuhan? Bersendirian dengan Tuhan. 24 jam kita ada di rumah. Anggaplah 8 jam kita tidur. Kalau orang yang rada kebluk anggaplah 10 jam. Ya. Berarti masih ada 14 jam loh kita di rumah. 14 jam kita di rumah, coba perhatikan. 10%-nya aja, perpuluhannya aja. 1,4 jam aja. Ada gak kita spend time waktu itu untuk kita berdoa? Padahal di Alkitab kita tahu ada sesuatu yang besar terjadi pada waktu kita berdoa. Kenyataannya enggak. Kenapa enggak? Karena mu enggak yakin. Kita sendiri enggak yakin. Begitu. Kita merasa bahwa itu kan di Alkitab. Itu cuma buat tokoh-tokoh. Bukan buat saya, bukan. Itu kejadiannya besar. Oh si Elia begini, oh si Musa begini, oh si Daniel begini, oh si Daud begini, oh si Paulus begini, oh si Petrus begini, oh si Yohanes begini, oh si ini begini. Yang ada di dalam Alkitab. Kita berpikir bahwa itu sesuatu yang besar terjadi karena apa? Karena mereka orang hebat. Karena mereka tokoh. Karena mereka orang besar. Sementara saya, boro-boro. Saya ini bukan apa-apa. Saya juga jemaat biasa. Jemaat juga jemaat yang gak melayani. Saya biasa-biasa aja. Gak bisa apa-apa. Makanya gak ada yang besar terjadi. Yuk sama-sama kalau kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus 5 ayatnya yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kenapa kok Tuhan mesti tuliskan itu? Elia orang besar, betul. Nabi besar, betul. Bahkan sampai pada waktu dia meninggal pun, itu Elisa itu berusaha untuk lihat dan dia diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Orang besar, tapi Tuhan katakan apa? Elia manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja ya, pasalnya yang itu cerita itu di 1 Raja-Raja 18 mengenai nabi-nabi Baal yang pertandingan siapa nih yang dikena api nih, yang diterima Tuhan siapa nih doanya. Begitu. Itu 18. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ya, setelah itu semua terjadi, bahkan kita tahu Elia sebegitu yakinnya. Elia ngomong begini. Dia ngomong sama bujangnya. Cepetan lihat. Ada hujan gak nih? Boro-boro Tuhan gak ada hujan. Awan kecil juga kagak ada. Elia ngomong lihat lagi pasti ada. Enggak ada Tuhan, enggak ada. Ya ampun, saya ini lo belum pakai kacamata minus, saya ini juga belum pakai kacamata plus. Enggak ada kacamata saya masih terang benderang. Enggak ada Tuhan, cepet lihat lagi.
Sebegitu yakinnya Elia, sebegitu pekanya Elia terhadap apa? Terhadap Tuhan. Tuhan sudah taruh bahwa apa? Ada hujan, ada hujan, ada hujan. Nah kalau ada hujan kan kita tahu pasti ada awan dulu. Karena hujan kan turunnya itu dari awan itu kan. Jadi nggak ada Tuhan. Cepat lihat lagi. Oh iya Tuhan ada tapi dikit. Kalau dikit mah bagaimana ada hujan enggak mungkin. Lihat lagi dikit, lihat lagi. Oh iya udah rada gede, lihat lagi hujan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi itu selama 3 tahun dan 6 bulan. Hebat Elia. Tapi setelah itu, setelah peristiwa pertandingan antara orang-orang yang tidak percaya itu nabi-nabi Baal dengan Elia, ditambah lagi dengan keyakinan Elia akan janji Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Isabel jengkel banget nih. Kalau apa? Nabi-nabinya dibunuh. 850 orang loh dibunuh pada waktu itu. Wow, rupanya Isabel marahnya luar biasa. Dia suruh bujangnya, dia suruh message utusannya. Cepat pergi sama si Elia. Bilang sama Elia, aku gak terima. Dan kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Utusan itu datang ke Elia dan mengatakan, Pak saya mau kasih ini pesan dari Isabel, Ratu Isabel. Apa pesannya? Pesannya bahwa apa? Besok. Terakhir gak sampai besok, bisa sebentar lagi, bisa sejam lagi, bisa pokoknya terakhir besok. Bahwa Tuan Elia umurnya ya atau keadaannya samalah sama nabi-nabi Baal yang udah dibunuh itu. Begitu Elia dengar ini, lah ini cuma utusan. Utusan bisa saja dikasih vetsin, dikasih apa omongannya. Yang sebetulnya ngomongannya A jadi B, bisa namanya mulut. Tapi Elia begitu dengar itu, dia takutnya setengah mati dan dia lari ngumpet. Ini menunjukkan apa? Elia biasa. Orang biasa. Di depan ratusan ribuan, di depan Raja Ahab, Elia gak takut loh. Menunjukkan dia besar. Tapi ada masa di mana Elia juga menunjukkan bahwa dia adalah orang biasa. Takut sama seperti kita. Jadi kalau sampai Elia kemarin dapat melakukan semua itu bukan karena Elia yang hebat. Kalau sampai si Paulus bisa begitu, itu bukan Paulus yang hebat. Kalau sampai si Musa lakukan itu bukan Musa yang hebat. Kalau sampai Daniel seperti itu, bukan Daniel yang hebat. Tetapi yang hebat adalah Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Karena toh mereka adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Amin. Jadi mari kita buang itu pikiran yang mengatakan bahwa aku orang biasa. Kalau orang biasa gak akan ada yang terjadi apa-apa. Karena aku jemaat biasa, aku gak punya apa-apa, gak punya ini, sudahlah, percumalah, forget it lah. Nonsense lah yang itu begitu. Itu berarti kita sedang berjalan sendiri. Tapi enggak, di dalam doa kita sedang menyerahkan, namanya doa. Itu menunjukkan bahwa kita enggak mampu dan kita serahkan ini kepada Tuhan. And Tuhan yang bertindak. Dan kalau Tuhan yang bertindak, apa yang tidak jadi? Karena dia adalah Allah yang El Shaddai. Amin. Mari kita mau masukkan di dalam pikiran kita. Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa, Tuhan saya besar. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa kerjakan. Amin. Ini yang Tuhan kerjakan. Nah, kalau sudah begitu, mungkin kita ngomong begini. Paham, Tuhan ini besar. Sangat paham. Jangan salah Bu Esther. Saya udah tahu kalau yang namanya doa itu bukan saya yang kerja. Kalau yang namanya doa itu Tuhan yang kerja. Oh, udah tahu. Terus masalahnya iman saya gede. Mungkin lebih gede dari biji sesawi. Kayak biji kacang kali ya, kacang tanah. Lebih gede ya.
Atau kacang merah tuh ya, orang-orang Manado buat renebon, itu kan kacangnya gede-gede. Mungkin begitu. Gede, tapi buktinya apa? Nggak ada yang terjadi. Nggak ada. Bukan saya loh. Yakin loh, Tuhan nih yang kerja. Tapi nggak ada yang terjadi. Jadi yang namanya teori yang mengatakan bahwa Elia orang biasa, ya sama seperti yakin, setuju, sepaham, sependapat. Tuhan yang kerja, sependapat Tuhan yang kerja. Tapi buktinya, kenapa dia bisa, aku enggak? Biar kata Tuhannya hebat juga enggak kejadian apa-apa. Yuk kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi sekarang Alkitab terang ini. Oke, you sudah berdoa, sudah doa. Tapi kenapa you gak terima apa-apa? Masalahnya ini. Yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Biar kata kita percaya yang ngerjain Tuhan yang tidak terbatas. Tapi kalau motivasinya adalah untuk hawa nafsu kita, untuk kepuasan pribadi kita. Ya Tuhan ngomong, ya sorry aja ya. Kalau yang kayak begitu mah nggak bakalan kejadian. Tidak bisa. Yang Tuhan mau adalah apa? Yang Tuhan mau adalah, coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Tuhan bilang, Tuhan pasti melakukannya, pasti jadi. Kalau apa? Kalau kita minta di dalam nama Tuhan, kalau kita tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baru jadi. Ada banyak orang berdoa itu bukan untuk mencari kehendak Tuhan. Ada banyak orang berdoa itu justru membawa proposal kepada Tuhan. Tuhan, aku punya proposal nih ya. Nih proposalnya. Please tanda tangan. Please di-stempel. Please di-okein. Please di-approve. Itu. Jadi ini untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan kita. Kemuliaan kita. Ada banyak orang bahwa di dalam doa itu dipikirnya itu adalah searah. Tidak. Dari sini ke sono. Tidak. Doa itu adalah tempat pertukaran antara kehendak kita ditukar dengan kehendak Allah. Kerajaan Allah datanglah dan kehendakmu jadilah. Itu yang benar. Itu sebabnya walaupun kita minta, even kita ngomong dalam nama Yesus, tapi murni dalam hati. Betul enggak? Untuk kemuliaan Tuhan. Betul enggak? Itu sungguh-sungguh buat Tuhan. Itu sebabnya kenapa ada banyak doa-doa yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan, saya tidak sedang berbicara mengenai penundaan. Bisa jadi ada penundaan, tapi saya nggak bicara penundaan. Kita mintanya A tapi dapatnya B. Begitu. Saya tidak sedang mengatakan kita mintanya A tapi dapatnya A+. Nah itu bonus dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kamu bayangkan, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Ini beda. Ini betul-betul bertolak belakang. Benar-benar bertolak. Kenapa begini? Kenapa begini? Gitu. Kayak hitam dan putih beda jauh. Utara dan selatan, barat dan timur. Yang menjadi persoalan adalah mari kita selidiki hati kita. Kalau kita melakukannya, memintanya untuk
diri kita sendiri, untuk kehendak kita sendiri, itu gak akan jadi. Ada satu ibu datang ke tempat saya. Dia bilang begini, Bu Esther, bantu doa Bu Esther. Oh iya, bantu doa buat apa Bu? Doain buat suami saya, biar suami saya terima Tuhan. Bagus gak? Bagus gak doanya? Bagus. Ini amanat agung loh. Ini Matius 28 loh. Ini bicara soal haus akan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini luar biasa. Oke Bu, siap Bu. Kami akan doakan. Emang jadi Bapak belum terima Tuhan? Aduh Bu. Ini mulut sampai udah bebusa. Enggak mau terima Tuhan. Makanya Bu sifatnya aduh. Saya tuh Bu kalau denger tuh kumpulan kaum wanita begitu ya. Ketemu sama si A, ketemu sama si B, ketemu sama si C. Aduh mereka enak karena apa? Suami istri sudah terima Tuhan. Suami istri sudah di dalam Tuhan. Dan ibu tahu lah ya kalau orang yang sudah di dalam Tuhan tuh kayak apa? Baik orangnya. Baik, apalagi bicara hubungan suami istri. Udah serasa dunia milik berdua lah ibaratnya. Bayangin Bu, itu saya dengar dari ini, isi ibu ini. Mereka tuh kalau mau misalnya, Pak aku belanja dulu ya. Udah bawa uang belum? Jangan lupa kredit cardnya itu dibawa. Ntar jangan sampai di sana kekurangan. Pak aku mau belanja, udah belanja aja, pokoknya mama mau apa beli, nggak apa-apa. Papa nih lo kerja buat apa kalau bukan buat mama, ya ayolah Pak, ayolah mama mau apa beli, papa mah setuju aja gitu. Bayangin Bu, saya mah boro-boro, saya mau ini Pak, aku mau ke mall. Belanja aja kerjaannya, itu duit dari mana? Emang aku kerja Rodi buat kamu, sorry ya, enggak. Bayangin Bu suami saya pelitnya, naujubillah min dzalik. Bagaimana Bu kayak gitu? Coba kalau dia tuh sudah dijamah Tuhan, dia sungguh sudah terima Tuhan. Hatinya pasti diubahkan oleh Tuhan. Dia pasti sama seperti suami-suami daripada teman-teman saya Bu yang lain. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya suaminya berubah bukan untuk semata-mata jiwa yang terhilang, but semata-mata untuk enaknya dia. Supaya dia kalau ke mall unlimited. Supaya kalau dia mau ngapa-ngapain itu enak. Suaminya tanda tangan terus. Terus. Lah ini yang begini ini bagaimana? Jadi akhirnya saya mau katakan bahwa itu sebabnya kenapa Tuhan bilang, jika kamu di dalam aku di dalam kamu, minta apa aja yang kamu mau, kamu pasti mendapatkan. Maksudnya apa? Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka apa? Maka kehendak-kehendak kita itu sama dengan kehendak Tuhan. Berarti apa? Berarti waktu kita menaikkan pokok-pokok doa kita, ya podo plek mbek Tuhan, berarti ya pasti keterima. Makanya pada waktu Tuhan katakan, kalau kamu di luar aku, bagaimana? Pasti apa yang kamu minta itu bukan kehendak Bapa. Yang kamu minta adalah untuk kehendakmu, maka gak akan jadi. Oke kalau begitu. Paham sampai di sini? Paham? Jadi kita orang biasa, tapi di dalam doa yang kerja bukan kita, yang kerja Tuhannya, amin. Sehingga walaupun kita orang biasa, maju terus, percaya di dalam doa ada yang luar biasa. Oke, tapi yang kedua adalah doanya tuh mesti untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk kita, bukan agendanya kita. Tuhan, pokoknya aku mau bangun rumah Tuhan. Tuhan pasti sediakan engkau Allah yang Yehova Jireh buat aku. Aku percaya Tuhan, jangan takut Tuhan, ini rumah Tuhan kalau sudah jadi aku persembahkan untuk apa? Untuk komsel Tuhan. Pokoknya kalau jadi Tuhan ini tak persembahkan buat Tuhan. Emang Tuhan kagak tahu tuh. Sebetulnya yang diucapin mah emang bener. Yang mau dikerjain bener. Tapi sebetulnya di balik itu ada juga
sedikit yang mau mengatakan, lihat, hebat kan aku bisa punya rumah gede begini, hebat kan aku bisa begini, mau pamer. Yang begini nggak bisa. Berarti apa? Doa. Kan kalau kita baca lagi balik di dalam Yakobus pasal yang kelima. Doa orang yang benar. Betul ya? Doa orang yang benar. Bukan doa yang benar loh. Kalau doa yang benar, ya, doa yang benar, anak sekolah Alkitab yang menang. Karena apa? Anak sekolah Alkitab banyak tahu firman. Berarti doa yang benar mesti begini. Kata-katanya yang indah, dibuat yang sangat puitis and sebagainya. Doa yang benar. Tuhan gak bilang doa yang benar. Ntar orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang gak makan sekolah Alkitab, kalah nanti dengan pendeta-pendeta. Tuhan tuh adil. Tuhan bilang doa orang yang benar. Kalau orangnya benar, yang keluar pasti benar. Gak mungkin enggak. Jadi kalau kitanya gak benar, istalah, mboo dari Sabang sampai Merauke, mboo kita nih puasa, gak bakalan jadi. Tidak bakalan jadi. Ya, jadi kita paham. Nah, kalau begitu sekarang konsekuensinya yang berikut adalah apa? Oke. Kalau memang doa yang keluar dari orang yang gak benar, orang yang tidak semata-mata hanya memikirkan Tuhan, itu gak akan dijawab. Oke. Kalau begitu, aku sadar kok siapa aku. Aku tahu siapa aku. Aku nih masih 50-50 lah. Aku juga gak mau munak lah, gak mau munafik. Aku nih ya ke gereja tapi keduniawianku ya belum hilang lah. Aduh aku belum seperti Pak Hari lah yang hidupnya cuma Tuhan aja, kalau ketemu Tuhan aja, apa-apa Tuhan aja, apa dikit Tuhan aja. Ini COVID gimana? Oh ini pasti kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Udah kecebur sumur aja, oh ini kehendak Tuhan. Apa ya kehendak Tuhan? Aduh aku sih belum yang kayak begini. Aku nih masih sadar diriku tuh siapa. Aku nih masih 50-50 lah. Kira-kira begitulah ya. Jadi kalau aku 50-50 berarti apa? Berarti kalau aku berdoa kan bukan dari yang betul-betul gitu loh. Karena hidupku sendiri ini masih paruh. Ya wes. Kalau udah begitu nggak usah doa. Ngapain aku capek-capekin buang-buang waktu, betul nggak? Toh nggak dijawab juga doanya. Kan katanya kalau motifnya salah nggak bakalan dijawab. Kalau bukan orang benar nggak bakalan dijawab. Ya udah aku nggak doa. Oke Pak Hari mulai dari sekarang jangan paksa aku loh ya. Kalau aku nggak datang daripada aku menu-menuin gitu ya. Nggak usah lah, percuma kayak begitu. Nanti aku capek-capek buang waktu sejam 2 jam belum kesininya lagi. Transportnya lagi. Aduh aku capek lagi nanti harusnya di rumah aku bisa kerja ini bisa kerja itu. Udah gak jadi, udah kalau gitu aku gak berdoa. Bisa. Ini konsekuensi logisnya. Tapi yang luar biasa adalah apa? Ketika kita memasuki suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Maka Tuhan ternyata mulai mengubahkan kita. Tuhan mulai mengubahkan karakter kita. Tuhan mulai mengubahkan kebiasaan-kebiasan kita. Jadi kita tahu bahwa doa itu bukanlah bersifat cuma minta. Tapi doa itu adalah bergaul. Bergaul dengan Tuhan. Pada saat kita bergaul dengan Tuhan, coba deh. Kalau Bapak Ibu Saudara bergaul terus dengan Pak Hari, kan nanti lama-lama kayak Pak Hari lihat. Kalau ngomong ada tertulis. Kira-kira begitu. Oh Tuhan begini. Padahal dulu tuh enggak begitu. Tapi coba terus berdoa sama Pak Hari. Oh ada apa sedikit. Oh darah Yesus berkuasa. Ada apa kan? Oh terima kasih Tuhan. Orang sampai begini, halo. Siapa kita tergantung dari siapa yang dekat dengan kita. Sebetulnya kita kalau mau tahu apa si A itu siapa.
Ya, gampang. Cari tahu siapa teman-teman dekatnya. Teman-teman dekatnya seperti itu, itulah orang itu. Karena orang cenderung selalu mau cari di zona nyaman. Betul nggak? Kalau teman-teman enak, dia pasti akan ada di situ. Ya, tapi kalau orang-orang, lihat orang-orang yang tidak rohani ya, aduh kalau deket-deket orang yang rohani, aduh ntar diiniin lagi, aduh ntar ini lagi tanyain, gimana tadi udah baca Alkitab pasal berapa? Mati aku nggak baca lagi. Terus kalau deket yang ini, mari kita buka kitab Yehezkiel. Duh Tuhan Yesus, darah Yesus. Yehezkiel di mana ini ya? Aku nggak pernah dengar ada Yehezkiel. Ini di sebelah mana? Ini PL apa PB? PL-nya di sebelah depan, di sebelah tengah, di sebelah akhir apa di mana gitu? Nggak tahu yang kayak begitu. Nah, ada ketakutan. Tapi tahukah pada waktu kita dekat dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, kalau kita lihat Paulus, siapa itu Paulus? Waduh, Paulus itu kejamnya, boleh dikatakan orang yang berdarah dingin. Sampai dia ngomong gini, pokoknya kalau ada orang-orang yang gak mau melandaskan hidupnya dengan Taurat, bunuh. Perjalanan dia ke Damsik kan perjalanan untuk apa? Untuk melegalkan dia bunuh-bunuhin orang. Orang-orang percaya yang percaya kepada apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Gak bisa, harus Taurat. Itu Paulus, orang yang kejam luar biasa. Tapi mari kalau kita membaca di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Waduh, Paulus orang yang berdarah dingin ternyata bisa ngomong kasih Kristus, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, kasih Kristus. Dan aku mau engkau dipenuhi dengan itu. Dan waktu Petrus ngomong begitu, Petrus tuh sudah ngalamin dipenuhin Kristus tuh kayak apa. Dipenuhi kasih Kristus tuh kayak apa. Biar lihat orang yang sebegitu kejamnya ternyata berubah jadi gini. Dari mana? Paulus adalah orang yang suka berdoa. Bisa lihat pada waktu dia ada di dalam penjara yang umurnya udah tinggal berapa waktu lagi dia bisa dipenggal. Itu aja bisa berdoa. Dan doanya bukan doa minta loh. Doanya bukan Tuhan mengapa aku begini. Enggak loh. Doanya adalah apa? Pujian. Dan seluruh penjara tahu dia memuji. Bagi dia yang penting bukan apa, aku lepas gak lepas, alah. Sing penting pokoknya di mana aku berada, di situ ucapan syukur harus keluar. Paulus orang yang suka berdoa dan ternyata pada waktu dia suka berdoa, ternyata mengubahkan hidupnya. Dia menjadi orang yang penuh dengan kasih Kristus. Coba kita lihat Matius ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Udah hari ini secukupnya. Siapa Matius? Matius pemungut cukai. Pemungut cukai dari zaman Republik sampai sekarang itu orang kaya. Gak ada yang namanya pemungut cukai itu miskin tuh gak ada. Pemungut cukai itu luar biasa. Waduh, upetinya banyak betul. Makanya apa? Pasti kaya. Orang kaya itu adalah orang yang tidak concern dengan makanan. Pergilah sekarang ke tempat orang kaya. Buka, kulkas ya. Orang biasa kalau beli beras, mau beli beras. Berapa? Sekilo. Kok cuma sekilo? Ya ada duitnya emang cuma segitu. Coba orang kaya, beli langsung 25 kilo. Beli ini langsung. Beli kue segitu banyaknya satu dus. Buat apa? Ya buat peranti. Kue peranti padahal kue tuh gak awet loh. Kalau kue basah tuh gak awet. Iya wis pokoknya kalau ada tamu jadi ini. Kalau ada tamu enggak ini ya wis kasih orang. Banyak persiapannya. Saya ingat pada waktu yang
pertama COVID tuh yang katanya wah ini, terus keluar tuh peraturan dari wali kota kita dibatasi beras tidak boleh beli sekian lebih dari ini gula pasir sekian. Saya pergi ke pasar, saya ada kenalan satu enci di pasar. Saya tanya, Cik, aduh Bu Esther, orang kayak sudah mau kiamat. Orang kayak sudah mau apa? Lah beli semua diborongin. Lihat nih Bu Esther, saya nih biasanya barang dagangan segini. Aduh Bu Esther, bisa 2 minggu nih kalau mau diinin habis. Sehari Bu Esther habis, sehari habis. Orang-orang COVID susah, saya COVID bahagia. Karena apa? Karena untung saya banyak. Orang belinya gak kira-kira. Biasanya beli beras sekilo langsung 10 kilo. Yang biasanya 25 kilo langsung 5 bal. Bayang no Bu Esther kayak ini Matius orang kaya, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berbicara bahwa Matius itu tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada kekayaannya, tetapi cuma kepada Tuhan. Dan dia nggak minta Tuhan berkati kami, wah makanan beli, enggak. Hari ini aja, besok udahlah gak usah mikirin besok wis talah. Yang penting ada Tuhan hari ini aja. Dan udah hari ini, bo akeh-akeh secukupnya. Secukupnya aja. Ini bicara apa? Perubahan besar. Beda loh dengan Lukas. Doa Bapa kami juga tapi dibuat oleh Lukas. Ya, coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Prinsipnya sama, tapi lihat penekanannya beda. Berikanlah kepada kami setiap hari. Paulus tuh pergumulannya bukan di kekayaan, bukan kepada uang. Kenapa Matius itu pergumulan karena dia pemungut cukai. Padahal kita tahu pemungut cukai zaman dulu tuh dianggap satu pekerjaan yang gak benar. Tapi Matius gini, bodoh, emang gue pikirin. Yang penting gue kaya, gue gak minta makan sama lu mau ngomong gue apa, bodoh itu mulut-mulut lu, pokoknya yang penting gue begini. Itu menunjukkan bagi dia apa? Money, uang itu segalanya. Biar kata gue dicap jelek, bodoh amat, pokoknya yang penting gue punya duit. Itu Matius. Lukas pergumulannya bukan di kaya, Lukas itu ke dokter. Ya. Jadi dia doanya tuh ya umum. Berikanlah kami setiap hari makanan kami. Itu aja doanya. Jadi kita lihat bahwa pada waktu siapapun kita, sejelek apapun kita, justru apa? Jangan jauh dari doa. Dengan pemikiran percuma gue doa juga kagak didengerin. Percuma biar mulut gue berbusa juga Tuhan gak bakalan dengerin. Percuma gue datang kayak apa juga, gak bakalan kejadian. Jangan berpikir begitu. Memang itu kita gak akan kejadian. Tetapi waktu kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Kesucian Allah akhirnya terkontaminasi kepada kita. Kita akhirnya kecepretan kasihnya Tuhan. Kita akhirnya terpengaruh dengan kemurahan hatinya Tuhan. Kita akhirnya terpengaruh dengan kesabarannya Tuhan. Kita terpengaruh dengan kekudusannya. Kita terpengaruh dengan apa yang Tuhan miliki. Saya dulu bayangin, saya menikah dengan Pak Gatut umur 31. Mengubah orang yang umur 31 sudah 31 tahun, itu gak mudah loh. Makanya Nasi ngomong apa? Kasih saya sini anak, gak usah lebih dari 10 tahun, saya akan jadikan dia seorang Nasi yang sejati. Kalau anak kecil gampang dibengkok-bengkokin. Tapi ini saya sudah 31 tahun. Mau dibengkokin apa lagi? Susah. Saya menikah, Pak Gatut herannya luar biasa. Kamu gak pernah ya makan sayur? Gak doyan. Dikit aja. Enggak. Kamu loh hamil. Nanti kalau kamu gak makan sayur, kamu hamil gimana? Nanti anak kamu gak sehat, anak kita nanti gak sehat. Ayolah makan sawi itu direbus biok. Gak masuk-masuk. Tak kasih air, tak airnya masuk, tak kasih kerupuk-kerupuknya masuk, tak kasih abon-abonnya masuk, sawinya tetap di sini. Enggak berubah. Saya bilang apa sih susahnya telan? Saya bilang mendingan aku digebukin, mendingan aku dikasih obat yang gede malah masuk. Tapi kalau suruh sayuran rasanya aduh enggak enak. 31 tahun loh saya
hidup dalam satu keluarga yang tidak pernah membiasakan saya untuk makan sayur. Ya apa? Tapi karena saya 24 hours a day dengan Pak Gatut. Akhirnya apa? Lama ngelihat, kalau dilihat dia makan sayur tuh, aduh Pak Gatut, rasanya sampai rasanya, aduh enaknya luar biasa begitu ya. Saya pikir, opo enak tak coba lagi dikit, lama. Saya ini jadi orang yang kalau makan nggak ada sayur gak afdol. Mesti nyari sayur. Mana nih sayurnya? Dulu kalau dikasih ada sayur, kalau nggak ada sayur, puji Tuhan, haleluya. Berarti saya tidak perlu, kan kalau namu tuh loh saya susah. Kan nggak diambil nggak enak. Tapi mau ambil tuh aduh rasanya apa, ntar pikirnya nggak enak ya Bu Esther ya. Aduh kan nggak enak kalau kayak begitu ya. Jadi lihat ada perubahan yang luar biasa di dalam diri saya. Sampai akhirnya saya menjadi seperti itu. Pak Gatut juga begitu. Pak Gatut dulu kalau makan bakso, bening sebening aqua. Nggak ada kecap, kagak ada saus, kagak ada sambal. Sementara saya kecap, saus, sambal, blok. Sampai itu namanya Pak Gatut gini. Kamu tuh makan apa? Kok airnya bisa sampai pekat begitu kayak air got? Pak Gatut ngomong gitu. Saya bilang, lah kamu tuh makan apa? Kamu lagi makan bakso apa kamu lagi minum aqua? Bening begitu. Tapi sekarang Pak Gatut kalau makan sama saya. Blok. Yang kecap, yang saus, yang sambal. Blok. Wes got juga akhirnya dimakan. Karena apa? Bergaul. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita diubah. Nah waktu hidup kita diubahkan oleh Tuhan, pada akhirnya apa? Kehendak kita itu menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Kemauan kita menjadi selaras dengan kemauan-kemauannya Tuhan. Mari kita berdoa bukan karena kita mau minta. Mari kita berdoa karena kita mau punya hubungan pribadi dengan Dia. Amin. Supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Saya mau bilang bahwa saya berdoa sampai akhirnya itu betul-betul kayak dulu ya doa toeng turun lagi. Udah kayak orang main ini aja ya, karambol begitu aja nggak masuk begitu. Sampai akhirnya saya males doa. Buat apa berdoa kalau nggak masuk? Percuma. Selesai doa orang bilang, aduh hatiku lega. Boro-boro hatinya lega. Hatinya saya malah begitu habis doa, saya malah kayak gini. Ya elah gue udah buang waktu nih kayak gini. Tahu kayak begini gak dapat apa-apa. Mendingan tadi gue bersih-bersih deh. Tahu gue kayak gini gak dapat apa-apa. Mendingan gue kerja ini deh. Tahu gue gak dapat apa-apa. Mendingan begini. Dulu pikirnya begitu. Sampai waktu itu Pak Gatut tuh yang bilang. Pada waktu saya masih mahasiswa sekolah Alkitab. Pak Gatut bilang nih, doa terus. Pak udah doa. Ya doa lagi. Udah doa Pak. Doa lagi, udah Pak, Bapak gak usah ngajarin saya deh. Dulu waktu itu saya masih mahasiswa, saya dikasih tahu Pak Gatut gitu. Bapak gak usah ngajarin saya udah doa Pak. Saya bukan anak bego yang cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung give up. Enggak Pak, udah lama. Doa lagi. Seperti itu ya, kita ada anak ya. Ada anak dikasih kayak gayung begitu ya, timba tapi timbanya tuh bocor. Dia suruh ambil air untuk ngisi gentong. Dia ambil air waktu mau ngisi gentong udah habis. Karena bocor timbanya. Terus orang bilang, ya kamu berarti kurang cepat, mesti lari. Dia pergi selalu lari. Enggak nyampe sampai gentong, itu air udah habis lagi. Terus dia ulang, lebih cepat lagi. Tetap secepat apapun dia lari, tetap dia gak pernah bisa ngisi gentong itu. Karena apa? Begitu nyampe gentong, timbanya udah habis. Akhirnya dia mau bilang, percuma. Gak ada gunanya aku lakukan ini. Tapi orang tuanya bilang, kamu jangan bilang begitu. Ingat gak? Waktu Bapak kasih kamu timba ini, rupanya kayak apa ini timba? Kotornya luar biasa. Tapi kamu lihat timba kamu sekarang. Bersih, kinclong. Karena apa? Terus kena air.
terus kena air, terus kena tanpa terasa. Terus kena air lama-lama kayak dibersihin, bersih. Yul sekarang lihat, on the way dari sungai sampai ke rumah. Yul lihat sekarang jalanan yang kamu lewatin. Ternyata jalanan yang dilewatin banyak sekali tumbuh bunga-bunga yang indah-indah. Karena apa? Tiap hari disiram. Demikian hidup kita. Pada waktu kita merasa bahwa gak ada gunanya, gak ada guna aku doa. Ada. Waktu kita berdoa, Tuhan ubahkan kita. Dan waktu Tuhan ubahkan kita, orang-orang yang akan di sekeliling kita itu melihat perubahan. Yang tadinya kalau ngomong, aduh sak jeplak-jeplak sak cangkem-cangkeme ngomong, sekarang kalau ngomong kok hikmat yang keluar. Dulu kalau ngomong pedes masalah, ilah nyelekite. Sekarang kok yang keluar kok, aduh kata-kata mazmur, pujian buat Tuhan. Itu yang keluar tanpa kita sadari. Dan waktu kita seperti ini, pada akhirnya doa-doa yang kita naikkan, itu doa-doa yang luar biasa. Amin. Sebetulnya, terakhir, kita nih calon penghuni surga atau bukan? Gampang ya. Pak Hari dulu akhirnya menikah sama ibu. Kenapa? Sampai mau bener-bener hidup, pokoknya aku mau hidup sama kamu. Masalahnya apa? Kalau cuman ketemu sejam, 2 jam, 3 jam gak puas ya Pak ya. Tapi mau ketemu sampai pagi ditangkap hansip ya Pak ya. Betul gak? Kan belum nikah. Lah sekarang mau ketemu terus lama-lama, orang tuanya juga bisa begini. Ini orang mau indekos di sini apa mau namu? Mau namu atau mau kos? Kok terus-terusan gak pulang-pulang di sini? Makan pagi di sini, makan siang di sini, makan malam di sini. Ini orang ya. Karena apa? Saya dulu pada akhirnya putuskan nikah dengan Pak Gatot karena apa? Masih mau ketemu, masih mau ngobrol. Tapi di Sati mana bisa begitu. Baru ketemu udah. Nah itu udah pertanda tuh. Kok udah enggak mahasiswa lah, enggak dosen lah. Pasti kalau saya tuh di aula besar tuh pas makan begitu. Akhirnya Pak Gatot udah. Ayo kita bubar ya udah bubar. Aduh padahal begitu masuk kamar, aku masih pengen ngobrol dia. Aduh aku masih pengen mau ini sama dia. Aduh masih, akhirnya wis nikah lah. Nah kalau nikah kan akhirnya sama-sama. Kita kalau doa, datang sama Tuhan. Waktu datang nih ya. Terus kita langsung, aduh kok selesai ya. Aduh aku mesti selesai, mesti ini. Itulah yang membuat kita pada akhirnya apa? Aduh Tuhan aku mau sama-sama Tuhan terus, Nah itu nanti kita ini bisa jadi penghuni surga. Tapi kalau ketemu, nah saya memang kan dijodohin juga tuh ya. Gak dijodohin lah, dipacok-pacok bukan dijodohin ya. Dipacok-pacok dicomblangin gitu. Kaister sama ini aja, sama ini. Boro-boro ngelihat orangnya udah begitu. Saya suruh nikah, minta jabang bayi, udah nggak mau. Nah yang sama begini ini kalau saya nikah, apa saya nggak vertigonya kumat tiap hari? Betul nggak? Lah mau ngelihat baru ngomong 5 menit aja udah rasanya, aduh ini orang nggak menyenangkan. Aduh rasanya udah, mbok tahu-tahu apa gitu. Kalau ada orang datang tuh nggak ini, aduh mbok apa HP nyala kayak apa kayak langsung maaf ya permisi sebentar nih ada HP nyala begitu, ada apa alasan. Tapi kalau enggak, terus bagaimana? Sama kalau kita ketemu sama Tuhan baru ketemu 5 menit. Suwene rek. 30 menit. Aku wis koyo apa ini. Lah ya apa kita mau bersama-sama dengan Tuhan di surga? Yang tidak pernah kita akan tinggalkan Tuhan. Enggak mungkin. Jadi siapa calon penghuni surga? Siapa yang bukan calon penghuni surga? Wis ketok. Mulai dari sekarang. Lihat aja, orang yang gak suka doa, jangankan nikah.
Baru pacaran ketemu wis mblokek-mblokek. Lah ya apa mau nikah? Betul? Gimana kita jadi mempelai-mempelainya Tuhan? Nggak mungkin. Tapi kalau kita rasanya aduh mau lagi. Percaya kita pasti jadi penghuni-penghuni surga. Amin. Mulai sekarang yuk doa. Doa ya. Kalau kita rasa aku masih 50-50, aku masih 25-75. Gak apa-apa. Yuk terus saja. Kita percaya bahwa pada waktu kita terus, yang penting hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka semua yang lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sadar bahwa kami tidak sempurna. Kami tahu Tuhan, keinginan, kerinduan kami kadangkala berbeda dengan apa yang Engkau kehendaki. Itu sebabnya Tuhan, bawa kami semakin hari semakin seperti Engkau di dalam hubungan pribadi kami dengan Engkau, di dalam doa-doa kami. Karena waktu kami berjumpa dengan Engkau, maka seluruh sifat-sifat-Mu, karakter-karakter-Mu Tuhan, itu akan mempengaruhi hidup kami, tutur kata kami, pikiran kami, kehendak kami akan menjadi serupa dengan Engkau pada waktu kami semakin bergaul dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu ada perkara-perkara besar yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau nyatakan di dunia ini. Dan itu melalui doa-doa dari orang yang benar. Tuhan, kami mau kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kami bermasyarakat, di dalam kehidupan kami bergereja, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pribadi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau bergaul dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Atas nama GBI Hope kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Esther. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Pengumuman untuk gereja minggu depan, ibadah minggu depan masih akan seperti ini. Jadi minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita. Mari kita tetap membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Tetap ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kegiatan doa malam masih diliburkan untuk minggu ini. Sekarang saatnya kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberi persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan yang akan memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Mari para pekerja. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini dapat membuka pikiran kami dan membuka hati kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami tetap tekun, tetap percaya, dan selalu setia berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu ya Tuhan, yang membimbing kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur. Bapa, kami berdoa juga untuk Ibu Esther, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia ya Tuhan. Sertai juga keluarganya dimanapun mereka berada. Pakai mereka juga seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Hari. Hati Bapak hati Gembala ya Tuhan. Berkati dia ya Tuhan, sehingga dia dapat menjadi terang dan saksi-Mu. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Bapa, terima kasih juga untuk para pelayan gereja-Mu yang bertugas hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, supaya kami lebih rindu lagi dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para jemaat gereja ini. Pakai kami semua ya Tuhan jadi hamba-Mu. Pakai kami di keluarga, pekerjaan hingga di lingkungan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Indonesia ya Bapa. Hujan pertobatan, hujan keselamatan ya Tuhan. Kau curahkan di negeri kami ini ya Tuhan. Pakai pemimpin kami ya Tuhan, dari yang teratas hingga aparat-aparat pemerintahan yang rendah, sehingga semua keputusannya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan kita untuk hidup di dalam segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.